Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi anak-anak. Tak lupa Bapak menyapa anak-anak semuanya. Semoga pada kesempatan kali ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak mengingatkan dan mengajak untuk mari bersama-sama berdoa, berdoa masing-masing. Semoga nanti kita diberi kemudahan dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, ini nanti kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Ceritanya salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ada peristiwa, ada dua kan, peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Oke. Nah, anak-anak, sebelumnya negara kita kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Lanjut ya. Bangsa kita mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Sejak abad 15, ini ada huruf X, ada huruf V, ini bacanya 15 ya, ini angka Romawi. Sejak abad 15, rempah-rempah telah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk mencarinya sekalipun menjelajah samudra. Rempah-rempah yang dihasilkan Indonesia digunakan untuk apa? Digunakan sebagai bahan obat-obatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Oleh karena itu, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Berikut bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Nomor 1, bangsa Portugis. Bangsa Portugis, ini datang ke Indonesia di bawah pimpinan Vasco da Gama, berhasil menguasai India. Selama beberapa tahun, mereka menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka menjadi daerah pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi di wilayah Asia Tenggara. Daerah sumber rempah-rempahnya adalah Maluku. Cara termudah bagi Portugis untuk menguasai perdagangan sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, diutuslah Alfonso de Albuquerque untuk melakukan ekspedisi ke Malaka. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso ke Maluku pada tahun, ini gampang ini ngafalkannya, 1511. Ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil menaklukkan Malaka.
Setelah melakukan maraka, mereka menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenakan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Nah, yang kedua adalah bangsa Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku. Nah, ini di Maluku juga. Maksud kedatangannya sama dengan Portugis, yakni menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka disambut baik oleh rakyat setempat karena pada saat itu orang Tidore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang dibantu Portugis. Spanyol bergabung dengan Tidore untuk menghadapi Portugis yang bergabung dengan Ternate. Hal ini menimbulkan persaingan perdagangan antara Spanyol dan Inggris. Dalam hal kekuatan, tentara Ternate dan Portugis lebih unggul dibandingkan dengan Spanyol dan Tidore. Dalam setiap pertikaian kecil, Spanyol selalu mengalami kekalahan dan tersisih. Untuk mengakhiri permusuhan tersebut, atas prakarsa Paus diadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Hasilnya begini, Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu di benua Afrika ya. Jadi Portugis dari Maluku ke barat. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Perjanjian Saragossa telah membuat para pedagang Portugis untuk lebih leluasa bergerak sehingga kedudukannya makin kuat. Sementara itu Spanyol tersisih dari perdagangan Maluku. Pada tahun 1534 mereka beralih ke Filipina. Bangsa yang ketiga yakni bangsa Inggris. Rombongan penjelajah Inggris yang pertama dipimpin oleh Francis Drake. Rombongan ini dilepas oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1577. Rombongan ini meninggalkan Inggris dan menuju ke arah barat. Nah, Francis Drake dibantu oleh Thomas Cavendish. Rombongan ini berhasil tiba di Ternate pada tahun 1579. Mereka memborong rempah-rempah dari Ternate untuk dibawa ke Inggris. Nah, bangsa yang selanjutnya yang nomor 4 adalah bangsa Belanda. Belanda tiba di Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Armada Belanda berhasil mendarat di Banten, Jawa Barat. Pada awalnya kedatangan bangsa Belanda disambut baik oleh Sultan Banten. Kegiatan perdagangan menjadi ramai, namun hal ini tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu menyebabkan mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Sekarang, apa ya faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra? Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah gold, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Yang kedua adalah keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Jadi penjajah juga membawa misi khusus. Misinya yakni menyebarkan agama. Lanjut ya. Yang ketiga adalah keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya.
Yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkan teknik pembuatan kapal. Nah, ini digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Yang ketiga, maaf ya, lupa Bapak belum tulis. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Dengan kompas ini dapat menunjukkan arah tanpa harus bergantung dengan melihat matahari dan bintang. Jadi dengan kompas kita bisa menentukan arah. Selanjutnya anak-anak, kita belajar sifat-sifat benda. Benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3. Apa saja itu? Yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Salah satu wujud benda adalah padat. Nah, kita pasti memiliki banyak benda di sekitar kita yang berwujud padat, dan kita dapat memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Jadi sifat pertama adalah dapat dipindahkan, dapat dipegang tanpa berubah bentuk aslinya. Tetapi benda padat yang ada di sekitar kita juga dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti 1. Diberi panas, 2. Diberi tekanan tinggi, 3. Diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Coba tengok benda-benda di sekitarmu. Benda apakah yang termasuk benda padat? Lanjut ya. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak mandi, baskom, gelas, atau teko ya. Sifat benda cair ketika dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Sifat pertama. 2. Jika wadahnya berlubang, benda cair akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Ini berarti benda cair dapat bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, jika kita melihat sungai, air terjun, air yang ada di dalam saluran sungai mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti kain. Selanjutnya, sifat terakhir adalah benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Oke, Bapak lanjut ya. Benda yang ketiga adalah benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Coba kita tarik napas, keluarkan lagi. Apakah yang kita hirup? Ya, itu adalah benda berbentuk gas. Manusia menghirup gas oksigen. Jadi kita menghirupnya oksigen atau O2. Ketika kita mengeluarkan gas, itu adalah gas karbon dioksida atau CO2. Dengan cara meniup, kita dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kita juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Nah, jadi benda gas sifat pertama adalah bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, kalau kita tiup balon, jadi bentuk seperti balon. Selanjutnya, dengan meniup kita juga menggunakan selembar kertas. Ini artinya benda gas juga memiliki volume. Selanjutnya, kamu dapat menyium bau napasmu sendiri. Artinya benda gas memiliki sifat. Ini juga berbau.
Dengan memahami sifat-sifat gas, manusia menciptakan parfum, minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Nah, namun Bapak bertanya, apakah kita bisa melihat wujud gas dengan mata telanjang? Nah, apakah kita juga bisa mengubah bentuknya? Ya, ini pasti dapat kita jawab dengan memahami sifat-sifat benda gas tadi. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Silakan dipelajari baik-baik. Kalau ada yang kurang paham diputar ulang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.